Ustazah suaranya kedengeran Ustazah. Dimut. Nah, kemarin kita kan sudah belajar bahwa globalisasi itu terjadi akibat kemajuan apa? Kemajuan apa? Adanya globalisasi itu karena adanya kemajuan apa? Teknologi. Ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, Zaidan. Disingkat jadi apa ilmu pengetahuan dan teknologi? IPTEK. Ya, karena adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka globalisasi ini terjadi nih sekarang. Karena kan adanya ilmu pengetahuan berarti membuat benda-benda yang baru, teknologi yang baru, yang memudahkan manusia, yang membuat dari satu daerah ke daerah lain jadi dekat. Nah, itu karena adanya teknologi. Teknologi pun ada karena ilmu pengetahuannya berkembang. Kalau orang-orangnya tidak berpikir, orang-orangnya tidak mau menciptakan sesuatu yang baru, maka tidak akan ada teknologi. Jadi itu saling berkesinambungan dari ilmu pengetahuan yang berkembang, dari rasa ingin tahu, kemudian ilmu pengetahuannya berkembang, diteliti dan lain sebagainya. Setelah ilmu pengetahuannya berkembang, teknologi pun ikut berkembang sebagai produk dari ilmu pengetahuan itu. Nah, ada pula keuntungan dan kerugiannya. Kita juga udah belajar ya, dampak positif dan dampak negatif globalisasi itu apa aja. Ternyata ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positif, oke lah, kita nggak terlalu pusing untuk dampak positif. Karena kan itu justru membantu kehidupan kita sebagai manusia di zaman ini. Tapi ternyata dampak negatifnya itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita juga. Salah satunya adalah adanya mudahnya informasi yang datang dari mana saja. Jadi teman-teman itu ketika mendapatkan suatu informasi, kalian bisa tahu dengan cepat. Nah, informasi itu pun ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya, informasinya tentang hal-hal yang tidak baik. Nah, teman-teman juga akan gampang untuk tahu itu. Itu kan berarti harus ada filter. Kemarin udah belajar filter ya, yang di ini soal di subtema. Filter itu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalnya teh di filter itu supaya bubuk-bubuk tehnya, serbuk-serbuk itu nggak ikut ke bawah. Kalau kopi itu suka di filter supaya ampasnya nggak ikut, itu filterisasi. Kita harus memilih mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita. Nah, gimana caranya? Sikap-sikap apa sih yang perlu kita ambil supaya kita terhindar dari dampak negatif globalisasi itu? Yang pertama, apa katanya? Memilih informasi dari televisi, radio, surat kabar, dan internet. Betul, memilih informasi yang baik dan berguna dari televisi, radio, surat kabar, internet. Di TV banyak informasi kan, ada informasi seputar berita-berita, ada gosip. Mana yang harus kita pilih? Berita atau gosip? Berita. Berita, karena kalau gosip itu belum tentu benar ya. Kalau berita kan sesuatu yang dilaporkan karena adanya suatu kejadian. Misalnya adanya gunung meletus, adanya banjir, dilaporkan dari tempat kejadian. Berarti kan itu sebuah informasi yang baik, menginfokan jangan lewat jalan ini karena lagi banjir misalnya. Atau kita bisa bantuin dari kita yang di sini karena terkena banjir misalnya gitu. Tapi kalau gosip ada sesuatu yang belum tentu itu adalah benar. Jadi kita contoh kecilnya gitu ya. Jadi kalau kita memilih informasi di TV, kita bisa pilih mau pilih berita atau pilih gosip. Ya berita dong, gitu. Masa pilih gosip. Terus yang kedua, apa lagi? Menjalankan perintah agama. Menjalankan perintah agama. Kata agama kita disuruh menjauhi perkara yang buruk dan mendekati perkara yang baik. Kita melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi amar ma'ruf nahi munkar. Melakukan kegiatan baik, hal-hal yang positif dan menjauhi hal-hal yang negatif. Nah, udah jelas ya. Kalau misalnya dalam globalisasi kita jadinya gampang terjerumus dengan pergaulan yang bebas, nah teman-teman harus bisa ingat lagi
bahwa dalam ajaran dalam ajaran agama kita harus menjauhi hal yang buruk. Contohnya kemarin kalian dengar berita yang tentang anak SMA dibunuh? Dengar nggak? Nggak dengar ya? Tahu nggak ada berita itu? Di Bogor. Nah, Enggak, Ustazah. Nah, di Anak Bogor, SMA dibunuh. ya, di Bogor, SMA di Bogor. Itu terjadi karena salah satu dari dampak globalisasi. Pertamanya live IG, terus yang satunya tersinggung. Udah gitu disamperin malah dibunuh. Sama anak SMA juga. Jadi ibaratnya kayak misalnya anak SD Al-Quds sama SD Al-Irsyad misalnya kayak gitu, sama-sama anak SD gitu. Itu sama-sama anak SMA gitu. Itu kan akibat dari globalisasi. Padahal dalam agama kita udah bilang ya, kita harus menjauhi perkara yang buruk dan melakukan perkara yang baik. Nah, kalau misalnya berantem sampai bunuh-bunuh itu, sampai dibunuh gitu berarti baik atau buruk? Buruk, karena kan sampai meninggal ya. Makanya teman-teman ketika nanti besar, sekarang deh, jangan nanti besar, sekarang kalian harus pinter pilih teman yang ngajakin ke hal-hal yang tidak baik, jangan mau ya. Apalagi kalau misalnya udah SMP, kayak nih Syauki nih, kadang-kadang ayo kita serang, meskipun bercanda, nanti pas SMP SMA kita jangan bergaul dengan orang-orang yang senangnya serang-serangan. Karena nggak sekali nih teman-teman, nggak cuma sekali ini doang. Sering banget terjadi kasus siswa yang meninggal karena berantem. Karena nggak sengaja, ada yang nggak sengaja kebacok, ada yang sengaja dibacok, gitu, ada yang ditusuk, ada yang diapain. Dan biasanya terjadi akibat tersulut emosi aja gitu, emosi sesaat. Dosanya seumur hidup, ya nggak? Kalau nggak tobat, dosanya seumur hidup. Apalagi kalau misalnya merencanakan pembunuhan, bisa dihukum mati atau dihukum umur hidup. Dihukum seumur hidup tuh gini. Misalnya kamu hidup udah di penjara, misalnya umurnya 20 tahun ya, dihukumnya seumur dia hidup 20 tahun. Atau bisa jadi dihukum sampai selama-lamanya di dalam penjara, gitu kan nggak mau ya. Itu baru sanksi sosial, belum di mata Allah kamu sudah membunuh. Dan kamu tahu nggak, kalau misalnya kita tawuran ya, terus ada yang meninggal. Nah, baik si korban maupun pelaku, itu yang dosa bukan cuma yang ngebunuhnya doang, tapi yang meninggalnya pun dosa. Karena apa? Karena misalnya si korban itu ternyata dapat kesempatan kekuatan, dia bisa juga ngebunuh si pelakunya. Jadi sama-sama bisa saling membunuh. Kecuali dalam mempertahankan diri. Misalnya ada apa tuh yang kalau malam-malam suka di geng motor tuh, misalnya ada geng motor. Terus ada orang lagi jalan di pinggir jalan, terus ditebas tuh sama geng motornya, atau didorong gitu motornya sampai jatuh. Terus dia mau mempertahankan diri supaya jangan diapa-apain, supaya jangan dibunuh, dia lawan. Kalaupun orang itu meninggal, itu nggak masalah, nggak dosa dia, karena dia di situ kan mau mempertahankan diri. Tapi kalau dua-duanya dari awal sudah berniat ingin berantem, salah satunya meninggal, jangan kira yang meninggal di pahala, maksudnya yang meninggal itu dosa si pelakunya buat dia, enggak, sama-sama dapat dosa. Itu udah meninggal dapat dosa, dihukum, orang tuanya sedih, yang pelakunya dihukum juga, belum dihukum sama Allah, belum malunya, belum masa depannya hancur, ya enggak? Kalau kita udah masuk ke dalam sel, ke dalam penjara, itu kita punya catatan kriminal namanya. Kita punya catatan kriminal, maka ketika kita sudah dewasa, kita mau bekerja, kita akan ditanya, pernah ada catatan kriminal enggak? Ternyata kita pernah sekali membunuh, ya kita susah teman-teman cari kerja. Itu terjadi, bukan bohongan, emang benar seperti itu. Makanya kita dari sekarang harus bisa memilih menjalankan perintah agama dengan benar,
Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal negatif yang disebabkan oleh globalisasi. Kan nggak ada. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Tadi kan menjalankan perintah agama. Yang ketiga apa? Menjunjung jati diri bangsa dengan prestasi di bidang tertentu. Ya. Menjunjung jati diri bangsa dengan berprestasi di bidang tertentu. Kenapa harus berprestasi? Karena teman-teman ketika kalian ada di Olimpiade atau lagi ada di mana tuh, kayak di SEA Games atau apa kan, ketika kita bawa nama Indonesia yang dikenal bukan cuma nama kita ya kan, tapi nama negara kita ya. Nah, nanti ketahuan nih dari pemenang Olimpiade Matematika tingkat dunia dari Indonesia, yang pertama kali disebutkan kan Indonesia gitu. Jadi itu menjunjung tinggi jati diri bangsa kita, bahwa bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh gitu. Yuk kita sama-sama berprestasi supaya kita buktikan sama dunia bangsa kita bukan bangsa yang bodoh, bukan bangsa yang jorok, bukan bangsa yang kumuh. Karena kebanyakan teman-teman orang luar negeri itu tahu Indonesia tuh, mereka nggak tahu Indonesia, tapi mereka tahu Bali biasanya. Terus kenapa mereka nggak, pas mereka datang ke Indonesia, apa yang mereka pikirin? Oke, mereka bilang masyarakat itu ramah-ramah. Tapi teman-teman tahu nggak, selain itu negatifnya mereka bilang apa? Indonesia tuh kotor banget ya. Udah gitu terlalu crowded itu terlalu rame maksudnya semrawut gitu, mobil di mana-mana, motor di mana-mana, nggak teratur. Terus udah gitu kayak kabel listrik di mana-mana kayak gitu. Jadi kita jangan terkenal dengan hal yang seperti itu gitu. Nah, minimal kita harus berprestasi di bidang tertentu, bebas mau di bidang apa aja. Apakah kamu mau di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang agama. Misalnya kemarin ya, ada tingkatnya Ustazah, itu loh, tau nggak yang jadi Hafiz, yang dia dari Indonesia, siapa namanya? Siapa lupa. Itu dia kan jadi Hafiz yang jadi juara di, kalau nggak salah di Mekah ya, lupa Ustazah. Kayak gitu, itu kan bisa juga ya. Maksudnya itu juga membangkitkan jati diri kita bahwa oh, orang Indonesia itu bagus-bagus, keren-keren gitu. Pinter-pinter. Terus yang keempat apalagi? Melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. Ya, melestarikan kesenian tradisional dengan mempelajari kesenian tersebut. Seni tradisional apa yang pernah kalian pelajari? Ada nggak selain di sekolah, misalnya pupuh sama Ustazah Mufidah kan kepada pelajaran pupuh ya, bahasa Sunda. Selain itu ada nggak? Menyanyi mungkin Ustazah. Menyanyi Sunda pupuh. Kalau kesenian tradisional, kalau dulu Ustazah bisa memainkan angklung. Dulu, tapi sekarang udah. Mozaik. Kalau mozaik itu tradisional nggak ya? Bisa sih, bisa kreasi. Tari kreasi daerah, itu tradisional juga. Terus memainkan alat musik daerah, menyanyikan lagu daerah. Terus juga misalnya membuat kerajinan daerah seperti memperkenalkan kain daerah kita nih, teman-teman belajar untuk membuat batik. Pernah ya kalian ya waktu kelas 2 ya? Waktu kemana ya? Pernah nggak sih bikin batik? Enggak, yang waktu Enggak pergi pernah. outing kemana gitu? Enggak ya? Selain itu teman-teman memainkan permainan tradisional itu juga melestarikan kesenian daerah. Kayak misalnya main cublak suang buat yang orang Jawa, atau yang orang Sunda main apa orang Sunda ya? Ini tahu nggak, cing ciripit sapulang sabajing? Tahu nggak? Iya. Cing ciripit, terus apa namanya? Main keripik jengkol tuh gak? Kalau permainan keripik jengkol tahu gak? Tahu keripik jengkol? Keripik jengkol jajahean silut ngompol di jalanan. Ini lagunya gitu.
Tapi sambil ini loh, kayak kakinya dililitin gitu. Jadi misalnya ada 3 orang, terus kakinya yang kanan dililitin. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang mana? Nomor 5. Belajar yang rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Ya, belajar yang rajin untuk membangun bangsa Indonesia. Kenapa kita harus belajar yang rajin? Karena orang Indonesia tuh harus pintar. Supaya nanti nggak dipinterin sama orang Indonesia sendiri atau dipinterin sama orang luar. Jadinya kalau kita nggak pintar, nanti kita dijajah lagi. Terus nomor 6. Membiasakan diri bekerja keras, disiplin, dan menghargai waktu. Nah, ini juga penting, bekerja keras, disiplin, menghargai waktu. Makanya kenapa Ustazah sering bilang nih, seorang yang cerdas itu ketika dia bisa disiplin, dia bisa menghargai waktu, dia bisa bekerja keras dan terbiasa melakukan itu, dia bisa sukses. Pun orang yang misalnya dari lahir dia tidak sepintar yang lain, dia berpegang pada kerja kerasnya, disiplin, menghargai waktu, dia bisa sukses. Tapi orang yang cerdas, tapi dia tidak mau disiplin, tidak mau bekerja keras, tidak mau menghargai waktu, maka ya akan tertinggal akhirnya. Meskipun dia cerdas gitu. Jadi teman-teman, aku merasa aku udah diberkati sama Allah punya otak yang pintar misalnya. Tapi aku kalau misalnya pagi-pagi aku malas bangun, aku mau tiduran terus. Sedangkan ada seorang anak yang ketika pagi-pagi dia udah bantuin orang tuanya, dia udah mulai belajar. Nah, ketika siang-siang si 2 anak ini harus pergi ke sekolah, yang sudah siap adalah anak yang memang biasa-biasa aja, tapi dia sudah mempersiapkan diri gitu. Makanya kita jangan terlena dengan gift atau hadiah yang Allah kasih berupa kecerdasan buat kita, berupa otak kita yang cerdas. Jangan terlena, justru kita harus memanfaatkannya dengan baik, karena Allah itu selalu suruh kita untuk berpikir. Kalau teman-teman sering baca terjemahan dalam Al-Quran, di akhir ayat biasanya Allah suka bilang untuk orang-orang yang berpikir, agar orang-orang berpikir. Nah, maksudnya Allah tuh pengen kita tuh pakai otak kita gitu loh. Jangan didiemin aja nih otaknya, pakai gitu, mikir gitu. Kenapa saya nggak boleh nggak boleh diem aja, karena ilmu pengetahuan di Al-Quran itu udah tergambar secara gamblang. Yang masalah penciptaan langit dan bumi itu kan kita disuruh meneliti lagi gitu, bukan cuma tahu seperti itu ya, dongengnya begitu ya gitu, nggak seperti itu. Kenapa Satria ngangkat tangan, kenapa? Oke, lanjut ya. Selanjutnya, menolak budaya asing yang bertentangan dengan kepribadian serta menerima budaya asing bila bermanfaat bagi kemajuan. Nah, ini adalah memfilter tadi. Kalau misalnya budaya itu baik untuk kita, boleh kita terima. Tapi kalau budaya itu tidak baik untuk kita, jangan kita terima. Contohnya, budaya orang luar, orang Korea deh, orang yang lagi ini sekarang. Nah, orang Korea itu kan ketika dia, atau orang Jepang itu kan ketika dia itu diberi sesuatu atau dia nyebrang jalan atau apa, dia selalu gini nih, itu kan, tahu nggak, hai gitu, kayak gitu. Itu kan contoh kesopanan ya. Nah, itu baik, bisa kita tiru. Maksudnya kita harus sopan dimanapun kita berada gitu. Kita harus berterima kasih dimanapun kita berada. Tapi budaya yang tidak baiknya, contohnya mereka itu bebas, bisa minum soju, bisa minum arak, bisa minum minuman keras, dijual di pasaran secara bebas. Nah, itu kan yang nggak harus kita tiru gitu. Kita balik lagi ke poin yang nomor 2, menjalankan agama. Ketika agama kita melarang kita minum itu, ya jangan diminum. Sekarang sering nonton drama Korea nih, misalnya manfaatnya apa nonton drama Korea? Oh, aku jadi tahu nih tentang kedokteran, aku jadi termotivasi. Tapi kan di drama itu juga ada hal-hal yang tidak baik, misalnya si pemeran utamanya minum soju tuh, habis jadi dokter tuh pulangnya mabuk-mabukan. Itu kan nggak baik ya, nggak bisa, jangan ditiru. Makanya ketika kita melihat sesuatu, kita harus tiru yang baik, jangan tiru yang buruk. Tapi jangan sampai keliru.
jangan sampai keliru minum soju dianggapnya baik kayak gitu. Kita harus, kalau kita bingung apakah itu baik atau tidak, kita bisa tanya dengan orang yang lebih paham. Nah, yang terakhir, mencintai produk-produk dalam negeri dan berbangga memakai atau mengkonsumsinya. Contohnya makanan-makanan tradisional ya. Makanan tradisional apa yang kalian suka? Soto. Apa? Surabi. Terus kue putu. Soto. Soto. Ya itu kue putu juga aku tuh. Kue putu enak ya? Ya. Soto. Mie. Mie apa? Mie Soto mie. Aceh. Oh, mie Aceh. Ya, mie Aceh. Apalagi? Ongol-ongol. Tuh ongol-ongol nggak? Dodol. Apa? Dodol. Iya, Bapak ingat aku Dodol. Dodol. juga suka itu. Dodol juga aku suka itu. Apalagi? Burayot tuh Burayot apaan? Burayot. Ustazah nggak tahu burayot. Oh gitu. Itu manis apa Rendang. asin? Manis, dalamnya kayak ada gula. Oh. Sate. Terus apa lagi? Cimol. Terus apa sih? Kalau yang di Bandung tuh yang kayak bulat-bulat kayak cimol apa nih? Oh, pempek. Mochi, pempek ya enak banget ya. Kita bayangin makanan pagi itu jadi lapar. Ya, itu adalah salah satu cara mencintai produk-produk dalam negeri. Ternyata banyak loh snack-snack khas Indonesia yang enak gitu. Dan tahu nggak, orang tuh bisa tahu loh itu tuh makanan Indonesia karena rempah-rempah yang dipakainya itu beda gitu antara orang Indonesia, orang Korea. Mereka Indonesia dan Korea kan sama-sama negara yang Indonesia, Korea sama ini nih India itu sama-sama negara yang pakai rempahnya banyak, selalu beda khasnya. Jadi kalau makanannya, oh ini makanan Indonesia, oh ini makanan Korea, oh ini makanan India gitu. Dan emang kental gitu dengan rempah. Beda banget dengan makanan-makanan di luar kayak misalnya kan sandwich kayak gitu-gitu kan ya, burger itu kan nggak ada rempah-rempahnya. Rempah-rempah itu juga bagus loh buat tubuh. Misalnya pakai jahe, temulawak, terus kunyit kayak gitu-gitu. Nah, sekarang untuk yang tadi ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau didiskusikan? Nah, kita lanjut dulu ke halaman 91. Nah, di sini ada tentang ketahanan energi Indonesia kian aktif berpartisipasi dalam. Nah, di sini capaian-capaian kerjasama energi ASEAN, ada ASEAN Power Grid, kerjasama interkoneksi listrik. Interkoneksi listrik itu saling terhubung. Jadi untuk meningkatkan pasokan listrik dan merencanakan perdagangan listrik ASEAN di masa depan. Jadi interkoneksi itu keterhubungan listrik. Jadi setiap negara-negara ASEAN itu listriknya tuh bisa bekerjasama. Gimana sih? Intinya saling terhubung. Terus pipa gas Trans ASEAN sama nih, Trans ASEAN maksudnya antar negara ASEAN, teknologi batubara yang bersih. Oh, ini penting banget nih teknologi batubara yang bersih karena teman-teman batubara yang digunakan dalam pembangkit listrik, maksudnya untuk digunakan sebagai bahan bakar batubara itu sangat berbahaya untuk lingkungan sebetulnya. Nih, batu bara itu kan ada di sebuah pulau, saya lupa pulau apa. Tapi dia itu biasanya lewat ke Karimun, Selat Karimun Jawa. Nah, itu kan batu baranya tuh bisa jatuh-jatuhan ke laut, itu bisa mengganggu ekosistem laut. Terus efisiensi dan konservasi energi. Lalu ada juga energi terbarukan. Ini energi terbarukan itu energi alternatif. Kita mau ini ya tentang tenaga surya ya. Halaman berapa sih? Halaman 93, tapi Ustazah mau YouTube. 93. Ada nggak? Ada. Belum. Sudah ada. Sudah ada. Ada suaranya nggak? Ada.
Tidak ada sebenarnya. Suaranya Tidak tidak ada. Tidak sebentar. ada. Saya lupa nih. Disable annotation for others, bukan. Hide video panel, bukan. Share sound. Belajar Ada pada suaranya? tema 4, subtema 3, muatan pelajaran Ada. ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungan energi alternatif yaitu lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas, dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tak terbatas. Kemudian, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai pengisi daya pada power bank. Kemudian, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Selain itu, energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, lalu membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Juga, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk membantu kesehatan tulang. Penggunaan panel surya dalam kegiatan sehari-hari. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Panel surya pada penyimpanan daya atau power bank biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik, sehingga dapat memanaskan makanan. Bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif?
Biologi, iya, museum biologi. Nih, di museumnya nih. Ini apa ya? Nah, tadi kan teman-teman bisa sambil baca nih di halaman 93. Ada tentang panel surya. Panel surya ini adalah salah satu energi alternatif yang sekarang lagi booming nih. Lagi banyak banget orang yang berlomba-lomba bikin panel surya di rumahnya. Sehingga suatu waktu kalau misalnya mati lampu, yang akan khawatir karena dia sudah punya cadangan listrik. Jadi itu selama siang hari, panel surya ini akan menyerap apa namanya energi matahari itu. Nah, ketika nanti di malam hari kita bisa, nggak harus malam hari sih, maksudnya dia tuh bisa kita pakai gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 96. Di sini ada gambar tentang rumah yang pakai panel surya. Nah, di rumah ini atapnya dipakai panel surya, lalu panel surya itu akan menghasilkan listrik masuk ke alat pengontrol. Di alat pengontrol ini dia akan mengontrol nih seberapa banyak energi yang akan disimpan atau bisa ngecek wattnya gitu. Berapa besar energi yang akan disalurkan, bisa dikontrol gitu, mau sedikit mau banyak. Nah, kemudian ada baterai. Kenapa pakai baterai? Ada dua cara sih sebetulnya. Ada yang bisa pakai baterai atau ada yang tidak pakai baterai. Nah, kalau di sini kan pakai baterai. Nah, kalau pakai baterai itu nanti cadangan energinya akan disimpan. Nah, ketika kita memang perlu membutuhkannya, kita bisa kayak di on off gitu loh. Si kontak inverter ini dia yang akan menyalurkan listrik tadi ke yang lain-lain. Ada komputer CD, ada lampu, ada televisi. Nah, ini ada tentang membuat kompor listrik. Listrik ada di halaman penjelasannya di halaman kompor tenaga surya. Sekarang aku akan mempraktikkan cara membuat kompor sederhana tenaga surya. Berapa saja? Halaman 104. Berikut alat dan bahannya. Siapkan 2 buah kotak kardus dengan ukuran yang berbeda. Jadi bikin kompor. Sobekkan kertas, foil. kertas karton yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna hitam, aluminium foil, kayu penyangga, gunting, penggaris, dan double tip. Perhatikan ya cara membuatnya. Lapisi kardus dengan aluminium foil. Masukkan kertas karton yang sudah dilapisi dengan kertas warna hitam ke dalam kardus. Masukkan kardus yang telah dilapisi oleh aluminium foil ke dalam kardus yang berukuran lebih besar. Masukkan potongan kertas ke sela-sela kardus. Saya akan mencoba dengan melelehkan mentega. Karena cuacanya kurang mendukung, jadi mencairnya agak lama. Setelah menunggu sekitar 5 menit, menteganya sudah mulai mencair. Nanti sudah kirimin lagi di grup. A few moments later. Sudah meleleh nih. Oke. Jadi tadi kita udah belajar ya tentang panel surya ini. Nah, teman-teman bisa baca secara mandiri di halaman 93 tentang panel surya, sama di halaman 97. Ditandain dulu. Tandain dulu bukunya. Halaman 93 sampai 97 deh. Sama halaman 104.
Kalau 104 ini lebih kepada siapa yang menemukan. Ustazah, berapa menit lagi Zoom-nya? Udah, ini udah mau selesai. Halaman berapa Ustazah? Halaman 93 sampai 97 ditandain dulu. Terus halaman 104 sampai 107. Cara-cara membuat kompor tenaga surya. Gitu. Boleh aku praktikan, Ustazah? Boleh, kalau kamu mau. Boleh dong. Tapi Ustazah ini kalau kalian mau praktikin sendiri boleh. Nanti Ustazah kasih tambahan. Tapi nggak Ustazah tugasin. Nah, untuk tugas hari ini teman-teman kerjakan yang halaman 95 aja. Halaman berapa dikerjakan Ustazah? 95. 95. Oh, ini nih. 95 dan 115. Yang ayo berlatih aja, yang atas aja, jangan yang bawah. 95 sama 115 ya. Nah, yang halaman 115 ini kan kalian. Nih, halaman 95 dan 115. Yang halaman 115 itu kalian baca di halaman 113 sampai 114. Ada kok di situ, tinggal disalin doang. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Ada. Oke, nanti hari Senin bukunya dikumpulkan ya temanya. Ustazah koreksi dari buku aja kayaknya. Nanti kalian tetap kirim foto aja kalau udah selesai, nanti tetap di di list. Itu tapi koreksinya nanti di buku langsung. Udah. Ada yang mau ditanyain tentang yang ayo jawab? Boleh. Yang mana? Yang 95 ayo jawab. Iya, yang ayo jawab. Kalau gagasan pokok tuh intinya tentang apa gitu ya? Yang 115 yang di atas saja. Ya, yang ayo berlatih aja. Yang keuntungan adanya perusahaan asing sama kerugian adanya perusahaan asing. Udah, nanti siang kita bahas tentang terjemahan yang kemarin ya. Namanya bahasa Arab. Nanti Zoom lagi siang. Habis PAI. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Kalau nggak ada, kita tutup dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya buat teman-teman. Nanti siang Ustazah akan terjemahin buat teman-teman kosakata dalam pertanyaan yang bahasa Arab, terus gimana cara ngejawabnya. Ya udah, terima kasih teman-teman. Kita tutup ya. Kita sama-sama baca Alhamdulillah bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu nanti ya siang. Dadah. Jam 9 berapa? 9 berapa ya kita ketemu ya? Jam 9.30. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Ustazah.